Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang armada laut Majapahit Empire, di mana penempatannya dari armada laut Majapahit Empire. Nah, informasi ini kami dapat dari buku sejarah Raja-Raja Majapahit ya, dari buku sejarah Majapahit karangan Sri Wintala Ahmad ya kan. Nah, ini dalam buku ini disebutkan bahwa pada puncak kejayaannya Majapahit Empire ini, struktur dari angkatan perang kemaharajaan Majapahit ini dijelaskan secara terperinci, terutama mengenai armada lautnya. Dan dalam buku ini juga dia mendasarkan pada buku juga ya, yaitu buku Kisah Para Kesatria Penjaga Samudra karya Agus Roso, dan buku yang kedua adalah buku Majapahit Peradaban Maritim karya Irawan Djoko yang menuliskan tentang struktur kehebatan armada laut Majapahit. Jadi dalam buku ini bisa Anda karangan Sri Wintala Ahmad ini bisa Anda dapatkan di Gramedia ya, di Gramedia. Nah, dalam buku ini disebutkan bahwa bila menengok sejarah, maka kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya karena hal-hal sebagai berikut. Yang diantaranya puncak kejayaannya adalah karena adanya angkatan perang yang sangat kuat, terutama tentu saja armada laut ataupun kapal-kapal yang dalam zaman modern ini kita terkenal dengan nama angkatan laut, atau dalam bahasa Inggrisnya Navy, Majapahit Empire Navy. Nah, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ya, dalam buku ini disebutkan bahwa terdapat dua tokoh militer jenius ya, yakni Gajah Mada untuk tentara daratnya, kemudian untuk tentara laut di Raja Majapahit ini dipimpin oleh Laksamana Nala. Ya, Laksamana Nala ini merupakan panglima tertinggi angkatan laut Majapahit. Nah, kemudian Laksamana Nala yang merupakan panglima tertinggi angkatan laut Majapahit ini membagi angkatan lautnya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 gugus dia namakan 5 armada gugus yang terdiri dari armada gugus 1, armada gugus 2, armada gugus 3, armada gugus keempat, dan armada gugus yang kelima. Nah, mari kita saksikan di mana saja itu armada gugus, 5 gugus tersebut, yang masing-masing penempatannya di mana serta tugas-tugasnya ya. Mari kita saksikan dalam video kami berikut ini. Armada gugus pertama terletak di sini ya pemirsa. Nah, ini adalah armada gugus pertama
dia bertugas di sebelah barat Sumatera. Ini kan sebelah barat, sana timur ya. Dia bertugas di sebelah barat Sumatera sebagai gugus kapal perang penjaga Samudra Hindia. Nah, jadi kan Samudra Indian Ocean ya, Samudra Hindia kan di sekitar sini. Nah, ini bagi para kemungkinan agresor-agresor yang akan menyerang Majapahit akan disambut di sebelah barat apabila ada oleh armada gugus 1 di sini. Ya, bagi yang akan menyerang Majapahit Empire ini, pemirsa ya. Nah, ini akan disambut, dihadang oleh armada gugus 1. Jadi menurut buku ini ya, saya tidak ngarang-ngarang tapi berdasarkan buku ya. Ini bisa Anda baca sendiri, lihat nih. Armada gugus 1. Kemudian armada gugus kedua. Ya, ini armada gugus kedua, kapal perang penjaga laut kidul atau sebelah selatan Jawa, di bawah pimpinan seorang laksamana juga, Laksamana Majapahit tapi berdarah Bali ya. Jadi di mana letaknya armada gugus 2 ya? Itu dia penjaga laut selatan di sini, di laut selatan. Nah, ini juga untuk mengamankan bagian selatan dari Majapahit Empire, dan juga terutama menjaga gerbang di sini ya, di Selat Sunda, bagi para agresor Majapahit Empire yang mencoba masuk ke wilayah Majapahit melalui Selat Sunda terutama, akan disambut atau dihadang oleh armada Majapahit gugus kedua. Nah, ini menurut buku ini ya, buku sejarah Raja-Raja Majapahit. Di sini ada struktur struktur dari armada atau angkatan laut Majapahit secara lengkap. Kemudian yang selanjutnya armada gugus ketiga ya. Ini saya juga dari buku ya. Kita kalau bicara sejarah nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, tapi harus berdasarkan sumber kesejarahan yang ada ya, sehingga jelas mana referensinya, mana yang harus kita sampaikan ya. Kemudian armada gugus ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera di bawah pimpinan Laksamana Putra Makassar. Jadi armada gugus 3 ini untuk menjaga wilayah Ternate, Tidore, dan Makassar ya. Dia ditempatkan di sini ya. Ini adalah armada Majapahit gugus ketiga yang bertugas memang menjaga wilayah Majapahit Empire di bagian timur, ditempatkan di sini. Laksamananya adalah Laksamana Majapahit juga, tapi berdarah menurut buku ini adalah berdarah Makassar ya. Mungkin ada alasan tersendiri juga mengapa Majapahit Empire ini menunjuk seorang Laksamana berdarah Makassar, karena memang wilayah kerjanya juga di Indonesia bagian timur. Di sini armada 3 sesuai dengan buku ini, jadi saya tidak ngarang-ngarang ya. Ini memang berdasarkan dari sumber literatur yang ada. Kemudian yang selanjutnya kita lihat armada gugus keempat menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna. Ini di bawah pimpinan Laksamana Majapahit yang berdarah Sunda ya, berdarah Pajajaran. Jadi armada laut keempat ditempatkan di sini. Kami juga belum tahu apa pertimbangannya, laksamananya adalah yang berdarah Pajajaran dari sini, padahal harusnya yang berdarah Melayu ya, untuk menjaga
kedaulatan Majapahit di sekitar Selat Malaka dan juga Kepulauan Natuna. Nah, di sini adalah armada keempat. Kemudian masih berdasarkan buku ini lagi, armada kelima yaitu menjaga Laut Jawa hingga ke arah timur sampai Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, ya. Jadi armada kelima ditempatkan di sekitar sini, pemirsa. Ini berdasarkan buku dari sejarah raja-raja Majapahit, ya, karangan Sri Wintala Ahmad, ya. Jadi armada kelima dari Majapahit Empire ditempatkan di sini. Dia memang untuk mengamankan ibu kota, ya, ibu kota Majapahit di sini di sekitar Jawa Timur. Nah, dia armadanya mengamankan di sini, dan juga untuk mengamankan jalur rempah-rempah sampai ke Kepulauan Maluku di sini, ya. Nah, di sini untuk mengamankan jalur ini. Jadi ini kayaknya armada 5 ini armada inti, ya, karena dia memang kalau kami lihat dia mengamankan ibu kota, Laut Jawa, juga dia mengamankan jalur perdagangan utama, terutama jalur rempah-rempah, ya, dari Kepulauan Ternate, Tidore dan Ambon ini, ya, sampai ke sini. Nah, itu tadi. Jadi Majapahit membagi menjadi 5 armada. Yang pertama armada 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk mengamankan wilayah kekaisarannya, ya. Kemudian di setiap menurut buku ini, ya, di setiap armada gugus kapal perang terdapat kapal berbendera yang merupakan tempat pimpinan dari laksamananya atau komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, dan juga komando tertinggi dari kapal perbekalan dan juga kapal pelindung. Nah, menurut buku ini dari kelima armada itu, kalau menurut saya sih yang terberat adalah armada 5 yang di sini, ya, karena dia menjaga ibu kota. Tapi dari buku ini justru yang paling berat tugasnya adalah armada keempat, karena dia memang menjaga Selat Malaka, di mana di sini lalu lintas ini cukup padat di sini. Jadi kalau menurut buku ini justru armada Majapahit yang kelima ini santai, ya, karena justru hotspotnya adalah di sini, di armada keempat ini, di mana jalur lalu lintas Selat Malaka, Tumasik ini sangat padat. Pedagang-pedagang dari Cina di sini mau ke India pasti lewat sini. Begitu juga pedagang India mau ke Cina, lewat sini. Seperti itu, ya, misal. Kemudian menurut Dimas Cokro Pamungkas juga, budayawan dari Trowulan, armada keempat yang menjaga Selat Malaka biasanya dibantu armada pertama penjaga Samudra Hindia jika perompak melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka. Jadi armada keempat ini kalau dia kewalahan, musuh atau perompak ini sempat lepas dari dia melarikan diri, maka di sini akan dicegat oleh armada 1 di sini. Kami kurang tahu juga cara mereka berkomunikasi dengan apa, ya, karena zaman dulu belum ada radio apalagi internet, ya. Kemudian armada selatan, ya, armada 2 ini biasanya juga membantu armada 5, ya, armada utara di sini. Menurut buku ini juga dalam menjaga kapal-kapal Majapahit yang membawa barang dagangan atau pembawa rempah-rempah yang melalui Selat Sunda. Nah, ini jadi paketannya adalah armada 4 dengan armada 1 ini saling bantu bekerja sama di wilayah sini
armada 5 Majapahit dengan armada 2 Majapahit itu dia akan bekerja sama di sini ya, dalam mengamankan laut, mengamankan kapal-kapal dagang Majapahit maupun menghalau musuh-musuh atau kapal-kapal angkatan laut dari luar, dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, kemudian armada 3 memang kelihatannya dibiarkan sendiri ya. Ini kita tahu armada 3 adalah di sini. Ini dibiarkan sendiri. Kenapa ini kok paling jauh nih? Kasihan sekali ya. Armada 3. Menurut buku ini armada 3 ya, ini bisa dibaca di sini ya. Armada ketiga yang ada di sini tadi di Indonesia Majapahit bagian timur ini bertugas menjaga kapal penyusup dari wilayah selatan, dari wilayah utara dari Filipina, sekaligus menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku. Nah, disinilah emasnya di sini ya, kepulauan ini. Rempah-rempah memang sebelum kedatangan dari penjajah ya sudah ngetren juga ya zaman Majapahit sebagai sumber emas ya, sumber penghasilan. Nah, terus di dalam buku ini juga disebutkan armada Jawa yang ada di sini, armada 5 ini adalah armada dengan kekuatan terbesar ya di Majapahit Empire, karena tugasnya adalah menjaga ibu kota. Jadi apa yang kita perkirakan armada Jawa atau armada 5 di sini yang ditempatkan di Laut Jawa ini adalah armada yang paling besar karena untuk menjaga ibu kota. Sedangkan armada 4 tadi ini adalah armada yang apa istilahnya, armada yang tugasnya paling berat gitu ya. Kemudian masih sesuai buku ini juga, jadi semua jenis kapal perang Majapahit ini di alinea terakhir ya di sini bisa Anda baca ini. Semua jenis kapal perang Majapahit mulai dari kapal perbekalan hingga kapal yang mempunyai bendera atau kapal tempur, kapal perang adalah kreasi jenius Laksamana Nala. Nah, kapal-kapal ini dibuat dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di suatu pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa dan kapal ini cocok untuk dibuat kapal, sehingga kapal pada saat masa Majapahit sangat besar ukurannya ya. Jadi inilah kenapa Majapahit di zamannya juga bisa menguasai seluruh Nusantara, karena mereka membagi wilayah Nusantara ini menjadi beberapa armada. Ini demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang pembagian Angkatan Laut Armada Majapahit yang kami sarikan dari buku Sejarah Raja-Raja Majapahit yang dia menyebutkan tentang struktur organisasi armada laut Majapahit Empire dan juga penempatannya. Demikianlah pemirsa. Untuk lengkapnya Anda bisa beli buku ini ya di Gramedia dengan harga 69.000. Cukup murah ini dibandingkan dengan wawasan yang akan Anda dapat ya tentang kerajaan Majapahit, sejarah raja-raja Majapahit. Sri Wintala Ahmad. Mungkin itu saya pemirsa.
Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.